Satu pengajaran firman Allah yang temanya pagi ini saya berikan judul firman kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan itu disebut firman kebenaran, ya. Kita baca ayatnya saja langsung dalam Efesus pasal 1 di ayatnya yang ke-13, ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Mari sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Hal pertama yang saya coba mau sampaikan sama saudara, Alkitab katakan bahwa di dalam Dia, saya lanjutkan, kamu juga, setiap kita, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi firman yang kita baca pagi ini, ya, firman yang sementara Anda dengar pagi ini, itu disebut firman kebenaran. Firman Tuhan itu adalah firman kebenaran. Ingat baik-baik, selalu saya sampaikan sama saudara, ketika kita bicara tentang firman kebenaran, ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kita harus selalu ingat kepada Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Ada ingat bunyinya bagaimana? Pada mulanya adalah firman, ya, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Turun di ayat yang ketiga dikatakan begini, segala sesuatu dikatakan dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman kebenaran, dikatakan apa? Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Itu firman Allah katakan. Jadi artinya firman kebenaran yang kita dengar, firman yang kita baca, saya suka katakan itu punya kuasa mencipta. Karena dikatakan tanpa firman, ya, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, langit bumi serta segala isinya itu ada gitu ya. Semua ini ada karena firman yang mengadakan, firman menjadikan. Semua tercipta karena firman Tuhan mencipta. Jadilah langit, jadilah benda penerang matahari. Dengan berfirman tercipta. Dengan Dia berfirman semua ada. Firman Tuhan, saya ulang, itu memiliki kuasa yang mengadakan dan menciptakan jadi baru. Yang tidak ada jadi ada. Itu pekerjaan kuasa firman. Makanya saya sering bilang sama saudara, setiap kali kita baca firman, fokus dengan baik. Termasuk pagi ini, setiap kali kita baca firman, duduklah dengan tenang dengar firman baik-baik. Kalau saya boleh sarankan sama saudara, fokuslah dengan firman. Jangan bikin ini, jangan bikin itu. Duduklah tenang dengan firman. Ya, kalau sementara ini Anda dengar firman Allah, Anda sedang lakukan ini, lakukan itu, berhenti dulu. Berhenti dulu, dengar firman baik-baik. Sebab membaca firman, mendengar firman beda dengan kita mendengar berita di televisi. Yang sedang saya sampaikan, perkataan-perkataan yang sedang saya lepaskan kepada Anda, ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan yang punya kuasa mengadakan, yang punya kuasa menciptakan. Dia punya daya kekuatan menciptakan segala yang kita butuhkan. Ya, beda dengan kita mendengar berita di televisi. Berita di televisi meskipun berita yang terbaru, ada berita terbaru kemarin cukup besar kan, tapi itu tidak menciptakan sesuatu apapun dalam hidup saudara. Tidak ngefek, tidak ada dampaknya sesuatu dalam hidup saudara. Tapi ketika Anda mendengar firman Allah pagi ini, Anda sedang mendengar sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu. Ketika kita baca firman Tuhan pagi ini, beda dengan kita baca koran, beda dengan kita baca majalah, beda dengan kita baca novel dan segala macam. Kita baca berita di koran, baca cerita-cerita di komik, tidak ngefek apa-apa sama kita. Kita cuma dapat pengetahuan, ya, dapat sesuatu yang baru, cerita ini, cerita itu. Oh ini toh ternyata ceritanya. Tetapi dia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Dampaknya tidak mengadakan sesuatu yang baru, yang luar biasa buat saudara. Biasa aja
Anda baca berita dengan berita biasa saja, hanya mengisi pikiran, hanya tambah pengetahuan, itu pun pengetahuan yang terjadi di dunia ini. Tapi dengar baik-baik, setiap kali kita fokus dengan iman sungguh-sungguh, baca firman, dengar firman, Anda sedang membaca, Anda sedang mendengar sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu. Anda ingat gak kisah tentang Lukas pasal 4 ayat yang keempat atau Matius pasal 4 ayat yang keempat, ketika Yesus berpuasa? Saya kasih gambaran dulu di depan. Ketika dia berpuasa, laparlah Yesus, datanglah iblis. Iblis ngomong bagaimana? Obah batu jadi roti. Batu jadi roti itu mesti mencipta itu. Yesus katakan apa kepada iblis? Hai iblis, manusia itu bukan hidup dari roti saja. Terjemahan bahasa Inggris katakan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau dalam terjemahan baru hanya kata manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi kalau ada baca New King James Version, itu ada kalimat ya, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Maksudnya apa? Bahwa kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman Tuhan itu punya kuasa, punya daya memberikan kehidupan, membuat kehidupan sama kita. Kita bukan hanya hidup dengan makan minum yang masuk di tubuh kita. Saya mau katakan, kalau Anda percaya sama firman, fokus sama firman, firman tersimpan dalam hidupmu dan kamu hidup dalam firman Allah, firman Tuhan yang membuat Anda jadi hidup. Mau tahun sukar, mau tahun sulit, percayalah firman Tuhan sanggup menciptakan, membuat saudara tetap menjadi hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Anda ingat kisah kelaparan pada masa zaman Elia? Semua kelaparan, semua gak bisa makan, datang firman Tuhan kepada Elia. Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Aku beri makan, aku perintahkan burung gagak ke sana. Pagi sore kasih makan roti sama daging sama kamu. Itu kan firman yang datang membuat hidup, bukan sekedar berita biasa, bukan sekedar kata-kata biasa. Ini perkataan firman, itu perkataan yang dijanjikan yang keluar dari mulutnya Allah. Lukas 4 ayat 4 atau Matius pasal 4 dan seterusnya, itu punya kuasa membuat kita jadi hidup. Tahun sukar mungkin terjadi, tahun sulit mungkin saja ada. Tapi kalau Anda hidup dalam firman, tinggal dalam firman, firman ada hidup dalam hidupmu, maka firman tetap akan membuat saudara hidup, saudara. Itu Yesus yang berkata. Anda mau contoh lagi, contoh tentang Petrus yang berkata gini, Guru, semalam-malaman aku sudah bekerja keras dan aku tidak mendapat apa-apa. Berarti orang ini yang bernama Petrus gagal total dalam pekerjaan. Ayo, saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak di antara saudara yang lagi gagal pekerjaan ini hari ini? Mungkin bulan kemarin Anda sukses. Mungkin 2 bulan kemarin omset Anda luar biasa. Tapi saya tidak tahu, bisa saja terjadi di bulan April ini atau di bulan Maret, bahkan 2 bulan Anda ropel. Anda mengalami penurunan, sepi Pak. Anda merasa gagal, tidak kayak kemarin. Saya mau katakan, kalau Anda percaya mendengar firman Allah ini, firman itu bisa mengubahkan Anda yang gagal pekerjaannya, dibuat oleh kuasa firman jadi berhasil. Guru, sepanjang malam aku bekerja keras dan aku tidak menangkap apa-apa, itu gagal namanya. Tapi karena firman-Mu, karena Engkau yang menyuruh dengan firman-Mu, aku akan menebarkan jala juga. Karena perintah firman, tebarkan jalamu, bawa perahumu ke tempat yang dalam. Sekarang kata Tuhan, tebarkan jalamu. Ditebarkan, penuh jalannya dengan ikan. Hampir koyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Bandingkan semalam-malaman kerja keras, bukan malas. Kalau malas kita gak usah ngomong, malas jangan makan kata Alkitab. Dia kerja keras, segala ilmu, pengalaman, kejeniusan udah dipakai, tetap gagal. Saya boleh kasih nasihat saudara lewat firman Allah. Tahun bertambah tahun, kesulitannya semakin berat. Anda tidak hanya bisa pakai pengalaman. Oh, saya punya modal, gak cukup. Keahlianmu, skillmu, pengalamanmu. Banyak orang lebih pengalaman dari kita. Banyak orang lebih pintar kerja dari kita. Di atasnya kita masih ada orang lebih hebat.
Jangan andalkan skill kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Petrus tebarkan jala, sukses dia. Seorang gagal diobahkan kuasa firman jadi berhasil. Saya jadi ingat Lukas 7 ayat 7 itu ya. Atau Matius pasal 8 itu. Sama ceritanya. Ada seorang yang perwira yang punya hamba yang sakit di rumah. Datang minta tolong sama Tuhan. Anda ingat cerita itu? Perwira ngomong gini. Yesus berkata begini. Oke, aku datang ke rumahmu, sembuhkan hambamu itu. Perwira berkata begini. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Aku percaya hambaku akan sembuh. Dia pulang. Pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, kata Tuhan. Dia pulang. Begitu dia pulang ternyata betul hambanya sembuh. Tentu ditanya, kamu sembuh jam berapa? Kapan kamu sembuh? Dia ngomong, kira-kira jam segini. Langsung ingat perwira. Persis Yesus berkata, sekarang pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Perwira ini percaya pada perkataan firman. Dia pulang, sembuh sungguhan. Ada yang sakit saudara hari ini di rumah? Fokus dengar firman. Berhenti dulu dari kegiatanmu, dengar firman. Kalau engkau sakit ingin disembuhkan, dengar firman. Sebab engkau sedang mendengar berita firman yang dapat menciptakan kesembuhan. Yang dapat mengadakan kesembuhan. Sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu, itu kuasa firman. Dari yang tidak ada berkat, jadi ada berkat. Dari seorang yang gagal, jadi berhasil. Sederhana. Kalau kita ingin mengalami uluran tangan kuasa Tuhan, perhatikan firman, hidup di dalam firman. Nah, saya masuk pada bagian ayat 13 sekarang. Saya tunjukkan kalimat berikutnya. Saya mau terangkan kalimat ke kalimat sama saudara secara kontekstual. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saya sudah terangkan sama saudara, firman kebenaran itu ya firman Tuhan. Firman kebenaran itu berkuasa menolong kita. Firman kebenaran berkuasa mengubah hidup kita. Bahkan di kalimat berikutnya itu dijelaskan. Firman kebenaran itu yang kita percaya, yang kita hidup itu mengerjakan, melakukan dua hal sama kita. Jelas kalimatnya. Yaitu dikatakan Injil keselamatanmu. Jadi kalau kita dengar firman yang berkuasa menciptakan itu, kita hidupi firman, kita percaya pada firman. Yang pertama hasilnya, dampaknya buat kita apa? Dia menyelamatkan kita loh. Kalau Anda percaya pada firman, dia mengubah kita, yang tidak ada jadi ada. Bahkan berikutnya dia menyelamatkan kita, mengerjakan keselamatan. Harusnya kita itu binasa di neraka kan? Kita itu penghuni neraka karena dosa itu ada upahnya. Setiap dosa itu ada konsekuensinya, harus dihukum di neraka. Setiap perbuatan dosa harus dihukum binasa selamanya. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Dosa itu harus dihukum di neraka. Jelas ya saudara? Tetapi karena kita percaya kepada firman kebenaran, percaya kepada firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, hasilnya apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Kita diselamatkan oleh firman. Ada bayangkan, yang di alam abadi sana yang kita nggak tahu apa-apa, yang jauh di depan sana kita nggak ngerti seluk beluknya apa yang terjadi. Ternyata nasib kita di alam abadi yang kita nol, nggak ngerti apa-apa, tidak paham apa-apa. Nasib kita di depan sana. Kalau saya boleh pakai pinjem istilah orang dunia, takdir kita yang kita nggak tahu itu diubah sama Tuhan. Kalau yang di alam abadi yang kita nggak ngerti apa-apa saja itu, Tuhan bisa ubah nasib kita. Harusnya binasa di neraka diubah jadi masuk sorga. Dalam kerajaan kegelapan diubah dalam kerajaan terang. Yang di sana jauh kita nggak ngerti sudah diubahkan. Masakan di dunia Tuhan nggak sanggup, tidak bisa mengubah nasib kita? Diselamatkan. Diselamatkan bukan cuma dosa kita diampuni. Tapi saya percaya kata diselamatkan di muka bumi ini adalah bisnis kita bisa diselamatkan. Sakit penyakit saudara bisa diselamatkan. Goncangan-goncangan yang hebat yang sedang saudara alami, Tuhan bisa selamatkan gitu.
Dan yang kedua dikatakan apa? Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Percaya kepada siapa? Tentu percaya kepada Tuhan Yesus dengan firman kebenaran. Yang pertama, kalau kita percaya kepada firman kebenaran, dia punya daya cipta ya. Yang kedua berarti dia menyelamatkan kita. Yang ketiga, dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bilang sama-sama saya, dimeteraikan. Semua kalau ada meterai, contoh yang paling gampang memang saya kasih contoh yang paling gampang itu PLN ya. Apa itu di rumah kita ada meteran ya. Itu kan ada meterai, kan ada segel. Segel di meteran PLN di rumah kita, segel menunjukkan itu bukan milik kita meteran, itu milik negara. Dimeteraikan oleh Roh Kudus itu bicara begini, bahwa kita itu miliknya Tuhan gitu loh. Meterainya Roh Kudus, segelnya Roh Kudus. Kalau Anda pagi ini dengarkan saya baik-baik, Anda percaya kepada firman kebenaran, Anda tinggal hidup dalam firman kebenaran dan menghidupi taat setia, melakukan firman kebenaran. Taat setia itu penting. Hasilnya apa? Ada meterai di hidup kita. Meterainya apa? Roh Kudus. Kita miliknya Tuhan. Ada tanda meterainya, ada tanda meterainya. Roh Kudus itu meterainya, tanda ini milikku anak-anakku. Jadi kalau ada orang bermasalah sama saudara, bikin masalah maksud saya, fitnah-fitnah saudara, orang melawan saudara, orang memusuhi saudara, sebetulnya orang tidak sadar yang dia bukan berhadapan dengan saudara lagi. Dia berhadapan dengan pemilik hidup saudara. Siapa? Kerajaan sorga, pemerintahan sorga. Sama dengan PLN meterai itu kalau ada gunting, ada bukan berhadapan sama siapa-siapa, dengan pemerintah loh musuh kita. Itu ada undang-undang di meterai itu. Di segel itu ada pemerintah, ada angkatan bersenjata Republik Indonesia. Anda berani gunting, Anda berani potong. Oh, Anda berhadapan, dikejar sama pemerintah, dihukum kita. Ada undang-undang di situ. Sama dengan kita. Karena kita itu bukan milik pemerintah, tapi kita milik sorga, miliknya Tuhan. Ada segelnya, bahwa kita miliknya Dia. Maka apapun yang kita hadapi percaya, tidak usah khawatir deh. Hari demi hari, bulan demi bulan, menjadi miliknya Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Dua hal, khusus dari IT ini dua hal. Diselamatkan, lalu dimeteraikan. Tanda kepemilikan. Tanda covering, perlindungan. Meterai itu perlindungan loh. Covering, perlindungan Tuhan atas setiap kita. Dilindungi oleh undang-undang kalau meteran. Sama dengan kita. Ada perlindungan, meterainya Roh Kudus. Ada perlindungan dari Tuhan. Zaman boleh berganti zaman. Mungkin kesukaran ada, goncangan ada. Pandemi pun pernah terjadi begitu hebat. Tapi terbukti hari ini kita masih ada. Itu karena meterai Roh Kudus. Tuhan melindungi setiap saudara. Kenapa? Ada milik Tuhan. Saya juga milik Tuhan. Kita semua miliknya Tuhan. Indah. Makanya saya dorong saudara pagi ini, hiduplah dalam firman kebenaran. Hidupi firman kebenaran, taat pada firman kebenaran. Nah, kata firman kebenaran, kata kebenarannya, ada lihat gambar dari kata aletheia. Kata yang sering saya pikir Anda dengar. Aletheia itu artinya adalah hal yang sejujurnya. Firman kebenaran itu jujur. Tokoh Alkitab semua jujur, kebaikannya ditulis, dosanya pernah dia buat ditulis. Kitab yang jujur itu firman kebenaran, dia benar. Aletheia, firman kebenaran artinya hal yang sejujurnya, hal yang sebenarnya dibuka. Bahkan aletheia juga artinya adalah fakta, artinya juga adalah bukti. Kebenarannya dibuktikan. Kalau Anda percaya pada firman kebenaran, itu kebenaran firman yang dijanjikan, yang dikatakan Tuhan kepada kita, itu kebenarannya akan dibuktikan jadi fakta. Oh benar ya aku sembuh. Oh benar ya ada Tuhan buka jalan. Benar ya Tuhan katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Benar ya? Kok benar bagaimana? Iya, kebenarannya dibuktikan, faktanya aku ngalami. Ada seorang misalnya sakit, ada batu di empedunya. Dokter katakan harus dioperasi. Lalu dia doa minta pertolongan sama Tuhan karena percaya sama janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, dia percaya. Begitu mau dioperasi, dicek lagi, diperiksa. Loh batunya kok gak ada. Dokternya heran, orang heran. Loh kamu kan sakit empedu, ada batunya. Tapi faktanya gak ada. Kebenarannya gak ada.
Kebenaran Tuhan itu fakta, saudara. Kalau Anda percaya pada kebenaran firman Tuhan, Anda akan mengalami apa yang Tuhan katakan. Itu akan menjadi satu kebenaran fakta yang terbukti kita alami. Makanya di Amsal, Salomo pernah berkata begini. Ya, Amsal 14 itu ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, jalannya manusia dipikir, wah ini benar, padahal jalan yang salah. Tetapi ujungnya menuju maut. Kalau jalan kita suka keliru, kita pikir jalan kita ini, wah benar ini, untungnya besar, cuan besar ini, ada investasi. Nggak tahu ujungnya buntung, bangkrut dan rugi. Jalan kita bisa salah yang kita pilih, tapi jalannya Tuhan nggak pernah salah. Makanya hiduplah dalam firman kebenaran. Izinkanlah setiap hari dengan saudara menghidupi firman Allah. Firman yang kita dengar, yang kita baca, itu yang menuntun kita, yang memimpin kita. Gumuli tiap hari itu firman. Sehingga apapun yang kita kerjakan, bukan jalan yang kita pilih, tapi jalan daripada Tuhan yang kita ikuti. Sehingga kita mengalami namanya jalan yang benar, betul-betul benar. Bisa jalan benar kita dalam kebenaran Tuhan. Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Tuhan tidak pernah berkata, akulah jalan dan kebaikan dan hidup. Baik, orang baik belum tentu benar. Tapi kalau orang benar, pasti baik. Tuhan nggak pernah berkata, akulah jalan dan kebaikan dan hidup. Enggak, jalan kebenaran dan hidup. Di antara jalan dan hidup, di tengah-tengahnya kebenaran. Kalau Anda mau berjalan di jalannya Tuhan, jalan yang benar, jalannya firman kebenaran, Anda pasti hidup. Hidup itu menang, hidup itu ada jalan keluar, hidup kita dipulihkan Tuhan. Asal jalannya Tuhan, jalannya firman, jalannya Tuhan, itu jalan benar buat kita. Jadi saya ulang saudara ya, baik belum tentu benar. Di luar sana, di tetangga saya, di tetangga saudara semua, banyak orang baik. Di kota Jombang, di kota saudara, oh banyak orang yang terkenal dengan sebutan itu orang baik Pak, itu orang baik Pak. Itu bisa tunjuk jari loh, itu orang baik Pak, itu pejabat baik Pak, itu baik. Banyak orang baik, ini baik, itu baik, banyak orang baik. Tapi baik belum tentu benar. Kenapa orang berkata dia baik? Suka bantu panti jompo Pak, suka memberkati panti asuhan, suka dermawan Pak sama orang gak punya. Baik itu. Tapi ternyata gak lama kemudian masuk penjara karena kasus korupsi. Uang yang banyak dibagikan bukan uangnya dia, uang negara atau uang pabrik atau uang bosnya dia makan. Orang berkata baik, kenapa baik? Suka memberi. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Saudara, kita doa pagi saat ini, menyembah Tuhan saat ini, dengar firman Tuhan, pengajaran firman saat ini. Anda nanti hari Minggu datang kebaktian di gereja saudara. Nanti sore kita kembali ikut dalam doa puasa jam 5 sampai jam 6. Bahkan kita berpuasa hari ini. Itu bukan dalam rangka begini. Tuhan tidak pernah berkata begini, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Enggak. Tuhan tidak pernah bilang kita ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita cari Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita taat sama Tuhan. Bukan tujuannya supaya kita menjadi lebih baik. Enggak. Tuhan katakan apa? Supaya hidup kita jadi benar, itu yang betul. Supaya benar, sebab benar sama baik itu beda. Baik sama benar gak sama. Tujuan kita cari Tuhan, menyembah Tuhan, bukan supaya jadi lebih baik, tapi supaya hidup kita benar. Benar yang dikatakan firman kebenaran. Membenarkan kita, bukan cuma sekedar lebih baik. Dia baik loh Pak sekarang, tapi masih ada yang lama, kehidupan lama dia buat. Belum benar dong itu saudara. Dan satu ayat yang sering kita baca tentang firman kebenaran. Coba lihat ini dengan cepat. Yohanes 8:31-32. Saya baca ayat ini, atau boleh kita sama-sama baca? Gede ini hurufnya ya. Yohanes 8:31-32, sama-sama kita baca saudara. 2 dan 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata memerdekakan, kalau kita percaya firman kebenaran, Alkitab katakan apa?
maka kebenaran firman itu akan memerdekakan kamu. Soul make you free, kata bahasa Inggris. Firman kebenaran yang kita percaya itu akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu. Ini keren. Ini pekerjaan kuasa firman kebenaran. Jadi Anda bukan cuman hanya ngerti kebenaran. Oh, ini kebenaran firman ya. Anda tahu, nggak cukup mengerti. Tapi Anda hidupi firman kebenaran. Begitu Anda percaya mengerti firman kebenaran, lakukan firman kebenaran. Taati firman kebenaran. Hiduplah di dalam firman kebenaran. Hasilnya apa? Firman kebenaran soul make you free. Firman kebenaran membebaskan kamu. Membebaskan dari apa pendeta? Dari ketakutanmu. Dari kekhawatiranmu. Membebaskan dari keraguan-raguanmu. Membebaskan kamu dari rasa dikejar-kejar oleh masalah. Kadang ada orang itu stres sendiri. Depresi sendiri. Merasa ada satu masalah yang mengejar-kejar dia. Ada ketakutan. Firman kebenaran ketika Anda hidupi itu memerdekakan dan membebaskan kamu. Bahkan membebaskan dari sakit penyakit kita. Membebaskan kita dari hutang-hutang kita. Membebaskan kita dari segala problem masalah yang ada. Alkitab katakan ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Menurut saya bukan cuma tahu ya. Kalau tahu tidak dilakukan ya percuma. Ketika Anda tahu firman kebenaran, Anda pegang itu. Anda gak pernah lepaskan. Yang Anda lihat firman kebenarannya bukan masalahnya. Semuanya kembali kepada kita. Anda lihat masalah kita atau Anda lihat firman kebenaran. Itu yang menentukan. Contoh yang sering saya angkat sama saudara. Kisah tentang Elisa dan siapa itu bujangnya Gehazi. Dikepung sama tentara-tentara Aram. Padahal Elisa pernah tolong panglima Aram. Siapa namanya? Naaman ya. Rupanya jasanya Elisa, Nabi Elisa. Ini panglima yang lain barangkali. Karena ini dikepungnya satu di Dotan dikepung oleh puluhan ribu. Mungkin 10.000 tentara lebih. Satu divisi yang mengepung. Ada keganjilan, keanehan. Masa cuma 2 orang. Satunya udah tua, Nabi Elisa ngepungnya ribuan, puluhan ribu tentara. Karena rupanya mereka tahu ini orang sakti mandraguna. Ini orang berkuasa dengan perkataannya. Gehazi bangun pagi-pagi, dia lihat dikepung sama tentara seluruh kota Pondok Nabi. Tidak ada jalan keluar, lubang kecil barangkali nggak ada. Makanya dia ketakutan, langsung berkata, mungkin Nabi Elisa lagi doa itu. Karena subuh-subuh kayak kita doa pagi. Dia bangunkan, Nabi Elisa lagi ketakutan, kita dikepung. Tapi Nabi Elisa nggak takut. Apa dia nggak tahu? Diberitahu barusan. Kenapa dia nggak takut? Karena dia ngerti kebenaran firman. Kebenaran firman, dia tahu bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Itu kebenaran firman. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Ini Nabi percaya dengan kehadiran, pembelaan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Itu kebenaran. Hari ini kalau Anda ngerti kebenaran ini, apa yang Anda takutkan? Elisa gak takut karena ngerti kebenaran. Saya sampai hari ini sangat diberkati dengan perkataan Pastor Billy Lantang. Yang berkata, setiap kali berdoa ketika mulai menggigil penyakit parah karena kanker itu ya, kanker darah itu ya, kemarin ya kesaksiannya. Selalu berkata, hei penyakit kau harus tunduk kepada kebenaran. Kebenaran firman berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu kebenaran loh. Penyakit, persoalan, masalah, tantangan harus tunduk, harus kalah dengan kebenaran firman. Karena kebenaran firman berkuasa. Makanya tadi kita baca dalam Yohanes katakan, kalau kita percaya pada firman kebenaran, hidup dalam firman kebenaran dikatakan soul make you free, membebaskan kamu dari masalah, membebaskan kamu dari ketakutan. Elisa bebas dari ketakutan. Elisa bebas dari kecemasan. Kenapa? Ngerti kebenaran. Gehazi belum ngerti kebenaran, belum hidup dalam kebenaran. Celikan matanya Tuhan, begitu dibuka matanya dalam doa, akhirnya dia gak takut, ngerti kebenaran. Apa kebenarannya? Di belakang tentara Aram yang puluhan ribu, itu ada kuda kereta berapi, malaikat yang lebih besar, pedangnya menyala-nyala, jumlahnya jauh lebih banyak. Menurut saya populasi jumlah malaikat jauh lebih banyak dari populasi jumlah manusia. Maksud saya tidak berkata malaikat beranak loh ya saudara, tapi jumlahnya jauh lebih banyak.
Jumlahnya maksud saya, jumlahnya lebih banyak malaikat. Makanya begitu dia kebenaran, benar ya kata sang nabi, pantas nabi guru gak takut. Ya, karena dia ngerti kebenaran, meskipun kita gak lihat kehadiran malaikat. Bahkan gini ya, ada satu ayat mengatakan setiap anak kecil itu mempunyai malaikat yang memandang wajah Bapa di sorga. Jadi anak-anak bayi saudara, ada anak-anak kecil saudara, itu ada malaikat yang jaga. Percaya nggak percaya, anak kita itu dijaga loh. Itu orang benar ya. Malaikat berkemah di sekitar kita. Kalau ada papa mamanya orang benar, itu kenyataan kebenaran. Anda percaya kebenaran tidak? Anak kita itu ada malaikat, kadang jatuh duok gitu ya. Heran ya, nggak apa-apa itu. Weh, naik. Habis gitu cengar-cengir lagi saudara ya. Percaya nggak percaya ada malaikat loh yang jaga. Anda ngerti nggak kebenaran? Kebenaran itulah yang membebaskan kita dari segala masalah. Ya. Saya coba bagi sama saudara dalam bilangan 13. Mungkin saya lewati saja ini karena waktu semakin sempit. Coba next gambar berikutnya. Nah ini Paulus. Paulus salah satu rasul yang kita kagumi. Saya pribadi pun mengagumi lewat gerak langkah satu rasul yang satu ini. Saya baca ya. Atau sama-sama kita baca saja. Kita kunci dengan ayat ini lalu saya cerita sedikit tentang Sadrak Mesak Abednego lalu selesai. 2 Timotius pasal 1:12, mari sama-sama kita baca 2-3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia nggak takut dengan penderitaan. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Pagi ini pesan firman penting. Dengar baik-baik. Anda dan saya harus ngerti kepada siapa kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan yang besar. Kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa dan kuasanya tak terbatas. Kalau Anda ngerti siapa Tuhanmu, kalau kau ngerti siapa Yesusmu, apa yang Anda takutkan? Ini kebenaran. Dia sanggup menolong kita, dia bisa menyembuhkan kita, dia bisa memberkati kita, mengubah kegagalan kita jadi keberhasilan. Paulus katakan, aku rela menderita semuanya ini, aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Dia percaya, dia yang pelihara aku. Dia yang sertai aku. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu pun rupanya ada pada Sadrak Mesak Abednego. Kalau Anda baca di rumah nanti gak usah dibaca sekarang. Daniel 3:17-18. Dia dimasukkan dalam dapur api. Tapi dia ngerti kebenaran. Dia gak takut meskipun api dipanaskan 7 kali. Begitu bleng masuk, yang ngangkat saja mati. Tapi mereka gak mati loh. Dan itu fakta. Itu kebenaran. Harusnya orang dimasukkan api itu mati. Tapi raja lihat gini, kok gak mati? Ada orang keempat di samping mereka. Wajahnya seperti dewata. Itu Yesus yang dalam perjanjian lama yang datang. Jadi janji Tuhan ya dan amin ya. Meskipun mata kita gak bisa lihat. Aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Masalah kita harus tunduk kepada kebenaran. Ada Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Hari ini apapun masalahmu, pesan saya singkat. Hidupi firman Tuhan kebenaran. Hidup dalam firman kebenaran akan membebaskan kita dari ketakutan. Membebaskan kita dari segala masalah yang ada dalam hidup kita.